Halo semuanya, selamat datang di video kedua, di mana kita akan masuk ke dalam Introduction to Programming di sesi kedua. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam ya, mengapa sih kita memilih bahasa pemrograman Python. Namun sebelum itu, kita pahamin dulu ya, perbedaan antara compiled language versus interpreted language. Oke, di sini saya punya dua diagram ya, untuk compiled dan interpreted. Oke, untuk compiled language seperti C, C++, Go, Fortran, dan Pascal, ketika kita sudah membuat codingannya ya, codingan tersebut akan dikompil ke machine code atau akan diubah dari codingannya ke machine code. Nah, machine code itu apa sih? Machine code itu adalah sebuah bahasa yang dimengerti oleh mesin. Oke? Nah, dari mesin code ini, kita langsung bisa menjalankan aplikasinya atau bisa langsung menjalankan programnya. Oke, itu untuk alur compiled language ya. Untuk interpreted language seperti Python, PHP, Ruby, dan JavaScript, bahasa pemrogramannya itu tidak perlu dikompil seperti yang compiled language. Tapi ketika kita sudah membuat codingannya, codingan tersebut langsung dapat dijalankan. Nah, ketika sudah dijalankan atau ketika saat runtime ya, oke, nanti dia akan diinterpret ke sebuah virtual machine dan dari virtual machine ini baru diubah ke machine code. Oke? Nah, sebenarnya ada banyak ya perbedaan antara compiled dan interpreted ini. Cuman salah satu yang paling kelihatan nanti itu adalah ketika kita membuat sebuah codingan menggunakan compiled language, contohnya C, nanti errornya, jika kita punya error ya di codingannya, errornya itu akan kelihatan saat fase compile. Oke? Nah, jadi kalau ada error tuh nanti dia nggak bisa compile nih, nggak bisa compile ke machine code gitu. Sedangkan untuk interpreted, karena dia bisa langsung dijalankan, nanti errornya akan kelihatan saat runtime. Oke? Errornya akan kelihatan saat dia sudah dijalankan gitu. Oke? Nah, nanti lebih jelasnya pada saat kita udah mulai coding ya, coding untuk Python. Nah, sekarang aku akan masuk ke kenapa kita belajar Python? Kan banyak ya bahasa pemrograman yang lain seperti C, C++, Java, JavaScript, dan lain-lain. Nah, kenapa Python? Jadi di sini ada 4 alasan mengapa kita memilih Python. Pertama ini adalah beginner friendly. Beginner friendly maksudnya gimana? Bahasa pemrograman Python itu dekat dengan bahasa manusia, oke? Untuk sintaks-sintaksnya ya, atau untuk format penulisannya. Alasan kedua, most popular in machine learning world. Jadi kalau kalian cukup familiar dengan machine learning atau data science, nanti kalian tahu bahwa Python ini salah satu yang populer. Oke? Nah, alasan ketiga adalah versatile dan fleksibel, karena Python ini nggak cuma untuk bikin program sederhana, tapi Python ini juga bisa untuk bikin web, atau misalnya untuk machine learning, gitu. Nah, dan alasan keempat adalah most mature package libraries around. Jadi di Python, karena komunitinya besar atau banyak orang yang menggunakan Python, nah, terdapat banyak package atau libraries yang siap untuk digunakan, di mana package-package ini dapat memudahkan kita dalam membuat program menggunakan Python ya. Oke? Nah, alasan lainnya adalah jika kalian lihat statistik ini ya dari Statista 2019, kita dapat melihat bahwa Python ini adalah salah satu yang banyak orang minatnya tuh tinggi untuk belajar bahasa pemrograman Python. Nah, sampai 26% ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Python ini memang demand-nya lagi tinggi nih, oke? Dan banyak orang yang ingin belajar Python. Nah, jadi pilihan kalian untuk sekarang belajar Python itu bisa dibilang pilihan yang sangat tepat ya, karena Python ini memang lagi booming-nya gitu. Nah, oke, sekarang saya akan masuk ke tools-tools yang akan digunakan di dalam modul pembelajaran ini. Pertama, sudah pasti kalian harus mendownload Python dulu ya. Di sini kalian langsung bisa pergi ke python.org/downloads, di mana kalian langsung download aja Python ya. Di sini saya punya versi 3,9,2. Nah, namun versi ini nanti bisa berubah ya, kayak tergantung kapan kalian downloadnya. Dan pastikan bahwa kalian download sesuai operating system yang kalian miliki. Jika kalian punya Windows, kalian bisa pilih Windows. Jika kalian punya Linux ataupun Mac OS, bisa download yang sesuai ya. Oke? Nah, setelah kalian udah
mendownload dan menginstal Python, kita butuh yang namanya code editor. Code editor itu apa sih? Code editor itu adalah tempat kita menuliskan codingannya. Contohnya misalnya kalian ingin buat sebuah presentasi, kalian kan pakai Microsoft PowerPoint misalnya. Nah, untuk membuat codingan, kita menggunakan yang namanya code editor. Di sini saya menyarankan salah satu code editor yang cukup terkenal ya, yaitu adalah Visual Studio Code. Oke. Nah, kalian bisa langsung aja pergi ke code.visualstudio.com dan kalian langsung download sesuai operating system kalian ya. Dan pastikan Visual Studio Code kalian dapat dijalankan, oke, atau dapat dibuka tanpa error ya. Oke. Nah, di sesi selanjutnya, ketika kalian sudah mendownload Python dan VS Code, kita akan mulai masuk ke codingan. Oke. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.